Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Bintang Yoga Rahmanda SPD, guru PJOK kelas 7 SMP Negeri 13 Tulangbang Barat, Lampung. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak, Ibu guruku yang hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guruku yang hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut antaranya yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Tiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Empat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup, diri pribadinya, maupun kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk yang pertama, kontinu, yakni pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan yang harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru dikte murid, melainkan guru jadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo ing medya mangun karsa tut wuri handayani. Menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisenta pendidikan, yakni pertama, keluarga. Karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Sedangkan sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu, pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Sedangkan masyarakat atau gerakan pemuda, pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dari saya dalam topik Merdeka Belajar. Dari saya, terima kasih. Salam Merdeka Belajar.